Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hamidah Abdul Samad Elvin Nikmati, serta teman-teman PGM I3G yang saya sayangi. Kami dari kelompok 1 PGM I3G Pendidikan Bahasa Indonesia akan mempresentasikan tentang kurikulum Bahasa Indonesia MISD. Sebelum mempresentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada saya Abdul Basit Al-Hakim selaku moderator. Kemudian ada pemateri 1 yakni Galih Nur Anggraini. Kemudian ada Muhammad Irham Diwani selaku pemateri 2 dan juga Anzilatur Rahma At-Tamyizi selaku pemateri 3. Silahkan simak presentasi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galih Nur Anggraini akan menjelaskan tentang materi pengertian kurikulum. Terdapat banyak pengertian kurikulum, tergantung dari sisi mana orang memandangnya. Dengan adanya beragam pendapat mengenai pengertian kurikulum, maka secara teoritis sedikit sulit dalam menentukan pengertian yang dapat merangkum semua pendapat. Keberadaan kurikulum menjadi salah satu bagian dari pendidikan. Menurut J. Galen Sailer dan William M. Alexander dalam bukunya yang berjudul Curriculum Planning to Better Teaching and Learning, mengatakan bahwa kurikulum adalah segala usaha sekolah untuk mempengaruhi anak dalam belajar. Kurikulum juga meliputi kegiatan ekstrakurikuler. Sailer dan William mengatakan bahwa kurikulum bersifat luas. Di dalamnya seperti semua usaha sekolah yang berhubungan dengan pengalaman siswa belajar yang terjadi di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah yang sifatnya mempengaruhi siswa dalam belajar. Harold B. Alberti mengemukakan bahwa kurikulum tidak hanya terbatas pada mata pelajaran saja, tapi juga meliputi kegiatan-kegiatan lain di dalam dan di luar kelas yang berada di bawah tanggung jawab sekolah. William Berrigan dalam buku Modern Elementary Curriculum menjelaskan bahwa semua program dan kehidupan di dalam sekolah merupakan di bawah tanggung jawab sekolah dan tidak hanya mengikuti sebatas pelajaran, melainkan seluruh kehidupan dalam kelas. Pengertian yang dikemukakan para ahli sangat luas dan beragam. Artinya, kurikulum tidak hanya pada sejumlah mata pelajaran saja, tapi mencakup semua pengalaman belajar yang dialami siswa yang tidak hanya didapat dari lingkungan sekolah saja, tapi juga dari lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar. Komponen kurikulum. Fungsi kurikulum dalam proses pendidikan adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam hal ini, berarti bahwa sebagai alat pendidikan, kurikulum memiliki komponen-komponen penting dan sebagai penunjang yang dapat mendukung operasinya secara baik. Adapun komponen-komponen pengembangan kurikulum yaitu komponen tujuan, komponen isi, komponen metode, dan komponen evaluasi. Yang pertama ada komponen tujuan. Komponen tujuan merupakan komponen pembentuk kurikulum yang baik dengan hal-hal yang ingin tercapai atau hasil yang diharapkan dari kurikulum yang akan berjalan. Yang kedua ada komponen isi. Isi program kurikulum segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program dari masing-masing bidang studi tersebut. Yang ketiga, ada komponen metode. Komponen metode atau strategi merupakan komponen yang cukup penting karena metode dan strategi yang digunakan dalam kurikulum tersebut menentukan apakah materi yang diberikan atau tujuan yang diharapkan dapat tercapai atau tidak. Yang nomor 4 ada komponen evaluasi. Dalam pengertian terbatas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa
kinerja kurikulum secara keseluruhan. Selanjutnya, kurikulum Bahasa Indonesia di MI atau SD. Perubahan kurikulum di Indonesia sudah beberapa kali mengalami perubahan. Adanya perubahan kurikulum dikarenakan kebutuhan dan tuntutan masyarakat sebagai pengguna sekolah, yang dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas proses pembelajaran serta rancangan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi yang diperlukan peserta didik. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaan di tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi kurikulum 2013 memiliki kedudukan yang sangat strategis. Peran mata pelajaran Bahasa Indonesia memiliki dominan yaitu sebagai saluran yang mengantarkan kandungan materi dalam sebuah sumber kepada mahasiswa. Dalam kurikulum lama, khususnya di kelas tinggi SD, peran mata pelajaran Bahasa Indonesia diakui memang kurang tampak. Mata pelajaran Bahasa Indonesia lebih sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri dan bahkan dapat dikatakan tidak memiliki hubungan dengan mata pelajaran lain. Demikianlah presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.